Dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabakat al-Asfiyah, karya Abu Nuaim al-Asfahani, tertulis sebuah kisah Zunnun al-Misri menyaksikan karomah seorang pemuda yang dituduh mencuri. Al-Kisah, suatu ketika, Zunnun al-Misri pernah naik kapal laut menuju Jeddah. Kapal yang dinaiki oleh Zunnun penuh sesak dengan orang ramai. Di antara penumpang-penumpang yang menaiki kapal tersebut, ada seorang pemuda yang berumur sekitar 20-an tahun. Pemuda tersebut mengenakan busana yang amat berwibawa. Tampan paras rupanya, wajahnya bersinar penuh cahaya. Pemuda itu duduk di tempat duduk dengan tenang sekali, tidak seperti penumpang lain, yang kebanyakannya mundar-mandir di atas kapal itu. Zunnun penasaran, kemudian ingin berbicara dengan pemuda itu, namun dia tak mampu dan memilih untuk mengamati. Selama di atas kapal tersebut, kadang Zunnun melihat pemuda itu membaca Al-Quran, kadang juga melihatnya berpuasa, dan kadang juga melihatnya bertasbih. Sampai suatu saat Zunnun melihat dia tertidur pulas. Tak lama perhatiannya buyar. Tiba-tiba saja terjadi keributan, saling tuduh antara sesama penumpang kapal, terkait kasus kehilangan atau pencopetan dompet atau barang berharga. Sehingga mereka saling menggeledah satu sama lainnya. Semua penumpang diingatkan supaya duduk di tempat masing-masing untuk digeledah. Pemeriksaan pun dimulai, dilakukan satu persatu, semua tas, barang-barang digeledah, tetapi tidak ditemukan barang yang dicari. Akhirnya sampai kepada pemuda yang disebutkan oleh Zunnun. Oleh kerana pemuda itu orang terakhir yang diperiksa, orang yang kehilangan itu berkata, "Tidak ada seorang pun yang pernah begitu dekat denganku, kecuali pemuda yang sedang tidur itu." Ketika Zunnun mendengar perkataan tersebut, dia langsung membangunkan pemuda tersebut. Setelah terbangun, pemuda tersebut langsung saja bergegas mengambil air wudhu untuk salat, kemudian melakukan salat 4 rakaat. Setelah itu, sang pemuda berkata kepada Zunnun, "Apa yang engkau inginkan sampai membangunkanku?" Zunnun berkata, "Di geladak kapal ini ada tuduhan pencurian, dan orang-orang sudah saling menggeledah satu sama lainnya, hingga mereka mengarahkan tuduhan kepadamu." Sang pemuda lalu menuju ke kerumunan orang tadi, dan bertanya kepada orang yang barangnya hilang seraya berkata, "Benarkah yang dikatakannya?" Sang pemilik barang yang hilang berkata, "Benar, itu karena tidak ada seorang pun yang pernah begitu dekat denganku, kecuali engkau." Pada kisah lain, pegawai memeriksa dan menuduh pemuda ini yang mencuri barang tersebut. Maka pemuda itu diperlakukan dengan kasar sekali di dalam pemeriksaan tersebut. Pemuda itu memprotes atas tindakan kasar yang dilakukan oleh pegawai pemeriksa sambil berkata bahwa dia bukannya seorang pencuri. Dengan protes tersebut, pegawai itu semakin kasar kepada pemuda tersebut. Oleh kerana tidak tahan dengan kekasaran yang dilakukan oleh pemeriksa tersebut, maka pemuda itu terjun ke laut. Yang mengherankan, orang-orang merasa takjub kepada pemuda itu, karena pemuda itu tidak tenggelam di dalam laut. Malah ia duduk di atas permukaan air. Pemuda tersebut lalu menengadahkan kedua tangannya ke atas sambil berdoa. Melihat si pemuda tersebut, Zunnun lebih mengkhawatirkan si penumpang kapal dari doa si pemuda, sambil memperhitungkan pemuda itu memiliki karomah. Setelah ini akan ada kejadian luar biasa. Pemuda itu berdoa kepada Allah dengan suara yang keras sekali. "Ya Allah, mereka sekalian menuduhku pencuri. Demi Zat-Mu, wahai Tuhan yang membela orang teraniaya, perintahkan ikan-ikan di laut supaya timbul dan membawa permata-mata berharga di mulutnya." Benar saja, tak lama Zunnun menyaksikan karomah pemuda itu. Sebuah peristiwa yang aneh terjadi. Zunnun melihat sekumpulan ikan melompat-lompat dari laut dan di mulut masing-masing ikan terdapat mutiara yang berkilau.
Semua orang sungguh terperanjat dan bingung, seolah-olah tidak percaya apa yang telah mereka lihat. Pemuda tersebut lalu mendekatkan dirinya ke bibir kapal, lalu meraih salah satu mutiara yang ada di mulut ikan. Mutiara itu diberikannya kepada pemilik dompet yang hilang tadi sambil berkata, "Ini untuk ganti dompetmu yang sudah hilang, dan engkau bebas." Pemuda itu berkata, "Apakah kamu sekalian masih menuduhku sebagai pencuri, padahal perbendaharaan Allah ada di tanganku, dan jika mau, aku boleh mengambilnya sesuka hatiku." Kemudian pemuda itu menyuruh ikan-ikan tersebut kembali ke tempat asal mereka, dan pemuda itu berdiri dan berlari di atas air dengan cepat dan menghilang.